Selamat pagi, Jemaat Gereja Kristus Ketapang yang Tuhan Yesus kasihi. Kami menyambut dengan sukacita kehadiran jemaat dalam ibadah hari ini, baik yang sudah hadir secara onsite di gedung gereja maupun yang masih online di tempat masing-masing. Dan kami berdoa agar setiap jemaat dalam keadaan baik dan sehat. Pada ibadah hari ini akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Reli Raja Guguk. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu Reli. Dan juga kepada seluruh tim yang melayani dalam ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Berikut kami sampaikan penekanan warta minggu ini. Kami mengajak jemaat yang masih beribadah secara online untuk hadir bersama kami minggu depan dalam ibadah di gedung gereja. Jemaat cukup menyiapkan QR Code jemaat yang dapat di-download dari aplikasi GKK dan memindainya sebelum masuk ke ruang ibadah, baik di pusat maupun juga di pos-pos. Kami mengajak kerjasama Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk hal ini agar kami dapat melayani Bapak, Ibu, dan Saudara dengan lebih baik, khususnya untuk pendataan dan penggembalaan jemaat. Bagi jemaat yang kesulitan untuk mendapatkan atau mendownload QR Code jemaat, silakan menghubungi tim yang bertugas di lobi gereja atau ke kantor gereja untuk mendapatkan bantuan. Berikut ini mari kita dengarkan bagaimana kesan-kesan jemaat dari berbagai usia yang sudah datang beribadah ke gereja. Karena bisa ketemu teman-teman lama lagi, bisa kontak-kontak langsung, bisa ngomong dan bisa tatap wajahnya langsung. Kalau saya ngajak malam minggu harus main. Jadi harus datang ke gereja. Ya, kayaknya lebih serius dan lebih hikmat gitu. Memang senangnya onsite, cuman tiap hari emang nggak ada, ya udah kita online. Ya. Kalau di rumah online dia suka nggak serius, nanti ke sini sono gitu. Kalau ini kan udah duduk manis. Terima kasih ya Pak. Kalau kita datang ke gereja, itu kita berasa bahwa kita beribadah, dan kita ada hadirat bersama dengan Tuhan gitu aja. Ya, kalau Ibu? Kalau saya banyak godaannya, ntar muka kulkas, ntar ngapain, jadi mendingan datang aja ke gereja. Nggak bisa fokus. Karena kalau datang ke gereja secara langsung gini, ya kita bisa ketemu sama jemaat yang lain juga, dan ya kita juga bisa lebih fokus juga, ibadahnya lebih
hikmat dan ya senang aja bisa kembali hadir di gereja, ya bisa memuji Tuhan bersama-sama. Datang ke gereja. Ya saya memang dari kecil juga ke gereja sih ya, yaitu sampai saya tahu bahwa Tuhan selalu menyertai saya, ya memimpin saya dalam hidup saya ini. Ya terima kasih udah bisa ke gereja dah sampai hari ini ya, bisa ke gereja. Tuhan berkati. Saya pilih onsite supaya saya tuh bisa merasakan ibadahnya lebih hidup, ibu-ibunya juga lebih hidup. Juga kalau misalkan online itu kadang suka banyak godaan-godaan gitu loh. Misalkan harus dipanggil anak, atau misalkan kadang-kadang banyak godaan lah kalau misalkan di rumah. Jadi kalau di onsite itu jadi lebih fokus, pertama. Kedua itu bisa juga ketemu dengan teman-teman di gereja gitu. Itu juga kita habis gereja kita bisa ngobrol-ngobrol bersama mereka. Jadi juga persekutuannya sama kita juga bisa lebih erat gitu. Jadi mengetahui kabar mereka juga gitu. Itu sih. Terus datang ke onsite. Senang nggak? Sekarang kan udah lama nggak datang ke gereja. Terus sekarang udah bisa datang lagi, ya kita ke gereja lagi, bisa ikut kerja bareng-bareng sama teman-teman, saudara seiman. Iya, tapi kan kalau secara online kan kadang suka terganggu masalah internet atau gimana gitu, jadi kan kebaktiannya lebih nggak maksimal gitu. Iya, karena bisa ketemu dengan teman, bisa ada pas ketemu burger sekolah minggu, bisa ketemu guru-guru, bisa melihat video. Seru nggak ketemu teman-temannya? Karena justru udah ini sih, kangen sih melayani, karena kan udah sempat kayak vakum berapa lama nggak melayani juga. Sekarang ada kesempatan melayani, jadi justru jadi semangat buat melayani lagi gitu. Kangen juga. Memang kan setiap minggu dulu beribadah di gereja Kristus Ketapang dan untuk pelayanan. Ketika gereja sudah dibuka bisa ibadah, dan memang kita berkesempatan ikut pelayanan, ya tetap melayani juga di ibadah onsite. Saya nggak takut, ya memang pertama punya Tuhan Yesus, yang kedua saya kan udah divaksin, jadi bukan cuma datang tanpa persiapan, kondisi tubuh saya sehat dan saya sudah divaksin sampai booster gitu ya. Tetap protokol kesehatan menurut saya sih selama itu dijalani tidak menjadi masalah. Ya karena memang harusnya begitu sih. Apalagi kan saya ingat jangan meninggalkan ibadah pertemuan ibadah begitu seperti pada kebiasaan orang lain. Jadi kalau misalkan ibadah aja jangan ditinggalin, apalagi pelayanan gitu kan, nggak mungkin pelayanan online. Jadi lebih baik memang tetap melayani Tuhan. Pasti pengap, itu pasti secara fisik, tapi bagi saya sih itu nggak gitu ada masalah ya, karena toh bisa juga nyanyi gitu. Demikian penekanan warta jemaat pada hari ini. Warta jemaat lengkap yang disediakan dalam bentuk digital tersedia di mobile apps Gereja Kristus Ketapang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sungguh kita bersyukur oleh anugerah Tuhan. Tuhan boleh pelihara kita. Biarlah rahmat Tuhan bersama dengan kita yang ada di ruang kebaktian ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Marilah kita beribadah dengan sebuah kesadaran dan pengakuan yang sungguh-sungguh. Seperti Mazmur 5 ayat 8 dan 9 berkata, "Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu.
sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu, karena seteruku, ratakanlah jalan-Mu di depanku. Suci, suci, suci. Suci, 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 kemuliaan-Mu tersembunyi dari manusia berdosa. Tiada lain yang suci yang harus ku sembah. Penuh kuasa-Mu, kasih-Mu besar. Segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, Kau layak dipuji seluruh karya-Mu. Suci, 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 rahmat dan kuasa-Mu. Allah Tritunggal, mulia dan ajaib. Pertolongan kita dalam ibadah ini ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang maha kasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nas pembimbing kita hari ini dari Galatia 2 ayat 2 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Oleh karena itu baiklah kita bermegah, karena kita mengenal Kristus yang sudah menjadi juru selamat kita, yang telah mati di atas kayu salib, memberikan pengharapan, yaitu hidup yang kekal.
sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Dialah sumber pengharapan dalam kehidupan kita. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu Tuhan, Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. karena salibnya kita boleh dimenangkan dan ditebus. Jemaat yang dikasihi Kristus, dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita sekalian yang terambil dari kitab Galatia pasalnya yang kelima ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup di dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Demikianlah firman Tuhan boleh menjadi hukum dan boleh menuntun kita. Dan pada hari ini satu kesempatan lagi bagi kita untuk datang di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa kita di hadapannya. Mari kita mengambil waktu teduh, mengucap syukur untuk kesempatan baru dan kesempatan baru yang Tuhan berikan untuk kita memperbaiki diri. Dan biarlah kesempatan itu boleh sungguh kita gunakan untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Mari datang di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa di hadapannya. Yesus. Bapa, ini kami anak-anak-Mu datang ke hadapan-Mu. Kami mengakui segala keberdosaan kami, mengakui segala kegagalan kami,
Dan hari ini tema khotbah mengingatkan kami supaya kami bermegah di dalam salib Kristus. Ampuni kami ya Tuhan, jika anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kami, harta, jabatan, talenta, kepintaran, kecakapan fisik, kepintaran berkata-kata, membuat kami menjadi bermegah atas semuanya itu. Ampuni kami ya Tuhan. Semua yang kami punya adalah dari-Mu. Dan Tuhan rindu kami boleh pakai itu untuk orang boleh melihat perbuatan kami yang baik dan mempermuliakan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Dan kami terus memohon Engkau terus yang menyucikan dan menguduskan kami. Menganugerahkan kepada kami kegelisahan hati ketika kami sudah mencuri kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengampuni kami, yang memberi kami kesempatan untuk hidup lebih baik, dan yang menolong kami untuk boleh bangkit mempermuliakan-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Bagi setiap kita yang mengaku dosa, dengan sungguh-sungguh dan mau bertobat, dengarlah berita pengampunan yang terambil dari Roma 5 ayat 15 sampai 17. Tetapi karunia Allah tidak sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang. Karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka saya sebagai hamba Yesus Kristus memberitakan kepada kita bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita semuanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepada Allah untuk kasih dan anugerahnya yang besar kepada kita. Mari jemaat dipersilahkan memberikan salam satu dengan yang lain dengan mengatupkan tangan di dada. Kita bersyukur karena ajaibnya Tuhan dalam kehidupan kita, menebus segala dosa kita dan bersuka cita. Marilah kita bersama-sama menaikkan pujian ini. Ajaib Kau Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segala jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan.
pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, ajaib berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, ajaib berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Haleluya. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Dialah Raja yang kita sembah, Raja yang mulia, Raja yang telah menebus dosa kita dan memberikan kita pengharapan yang baru. Marilah kita pada pagi hari ini datang di hadapannya. Duduk dia mendengarkan firman Tuhan. Karena firman yang menjadi naungan jiwa kita, memimpin kita di dalam kehidupan ini. Dan kasih-Nya senantiasa menaungi kita. Oh ajaib-ajaib Kau Tuhan. Dan bersama denganmu aku tentram. Ajaib Tuhanku Yesus Juru Selamat, besar kasih-Nya padaku. Naungan jiwaku yang kotor, Kau berikan, Kau berikan. Ajaib Tuhanku Yesus Juru Selamat, besar kasih-Nya padaku. Naungan jiwaku yang kotor, Kau berikan. Ajaib Tuhanku Yesus Juru Selamat, besar kasih-Nya padaku. Naungan jiwaku yang kotor, Kau berikan. Naungan jiwaku yang kotor, Kau berikan. Ajaib Tuhanku Yesus Juru Selamat, besar kasih-Nya padaku. Naungan jiwaku yang kotor, Kau berikan. Ajaib Tuhanku Yesus Juru Selamat, besar kasih-Nya padaku. Naungan jiwaku yang kotor, Kau berikan. Ajaib Tuhanku Yesus Juru Selamat, besar kasih-Nya padaku. Naungan jiwaku yang kotor, Kau berikan. Ajaib Tuhanku Yesus Juru Selamat, besar kasih-Nya padaku. Naungan jiwaku yang kotor, Kau berikan. Ajaib Tuhanku Yesus Juru Selamat, besar kasih-Nya padaku. Naungan jiwaku yang kotor, Kau beri
Bapa, pujian ini menjadi ungkapan dan doa dari hati kami yang terdalam. Kasih Tuhan yang menaungi kami, kasih Tuhan yang memberi kami jaminan memiliki damai sejahtera di tengah-tengah musim kehidupan yang kami hadapi. Dan saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, hamba memohon belas kasihan-Mu, supaya setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman sungguh dilawat oleh Tuhan, baik yang ada di dalam ruang kebaktian ini atau dimanapun jemaat yang saat ini sedang mendengarkan kebenaran firman. Hamba Tuhan pakai menjadi alat-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Lewat firman-Mu kami boleh ditegur, lewat firman-Mu kami boleh dihibur, dan lewat firman-Mu kami boleh dikuatkan. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan hari ini yang kita belajar di dalam perjamuan kudus juga yang akan kita lakukan hari ini terambil dari Galatia 6 ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri. Merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan diri pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, jangan ada orang yang menyusahkan aku karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Sedemikian firman Tuhan. Tema kita hari ini bermegah dalam salib Kristus. Umumnya kalau kita mau jujur, seringkali kita di dalam kelebihan yang Tuhan beri itu menjadi sebuah kemegahan. Tetapi permisi nanya, apakah di dalam kehidupan yang Tuhan beri, salib itu menjadi sebuah kebanggaan kita? Yang kita megahkan? Jujur, seringkali salib bukanlah menjadi impian orang. Kenapa? Karena salib itu identik dengan penderitaan. Karena itulah bukan hal yang mudah bagi kita menerima, menikmati, menjalani salib di dalam hari-hari yang Tuhan beri. Tetapi luar biasa, ketika salib kita pahami dengan benar, maka salib itu yang membuat kita menjadi bermegah di dalam penderitaan, di dalam pergumulan yang Tuhan izinkan. Inilah yang terjadi dengan keluarga Nokseng. Lagu yang sering kita dengar, I have decided to follow Jesus. Mengikut Yesus, keputusanku. Itu adalah sebuah proklamasi, itu adalah sebuah ikrar, itu adalah sebuah kemegahan yang berkata bahwa salib itu menjadi kebanggaannya. Tetapi di balik ini adalah keluarga Nokseng yang tahun 1800-an di India, di kota Assam. Keluarga ini boleh mengenal Tuhan Yesus. Pada waktu itu para misionaris dari Eropa, mereka bersemangat untuk memberitakan Injil dan sampailah di India. Keluarga Nokseng boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kehidupan mereka yang diubahkan Tuhan membuat banyak juga penduduk di tempat itu menjadi percaya Tuhan. Penduduk di tempat itu adalah orang primitif yang terkenal dengan kanibal. Mereka bisa memakan sesamanya.
Tetapi pengenalan dia, pengertian dia akan salib menyelamatkan mereka dan mengubahkan hidup mereka. Tetapi ini menjadi kegelisahan kepada kepala suku. Sehingga kepala suku mengumumkan bahwa semua masyarakat di tempat itu harus berkumpul. Dan orang-orang Kristen harus menyaksikan apa kepercayaan mereka. Dan kalau mereka tetap bermegah di dalam salib yang mereka percaya, maka harganya adalah kematian. Dan tibalah gilirannya kepada keluarga Notseng. Ketika kepala suku berkata, Pak Notseng, apakah engkau mau meninggalkan imanmu? Pak Notseng berkata dengan kalimat yang pertama dia tuliskan ketika dia percaya Tuhan Yesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Mendengar itu kepala suku berkata kepada anak buahnya, hujamkan tombak kepada kedua anaknya. Dan pada waktu itu kedua anaknya mati terbunuh. Lalu kepala suku berkata kepada Pak Notseng, Pak Notseng, jika kamu meninggalkan imanmu, maka istrimu dan kamu akan selamat. Tetapi Bapak Notseng berkata, walau sendiri ku ikut Yesus, ku tak ingkar. Dan pada waktu itu juga tombak dinajamkan kepada istrinya dan istrinya meninggal. Kepala suku berkata, ini kesempatan terakhir Pak Notseng. Apakah engkau mau meninggalkan imanmu? Bapak Notseng yang mengerti salib yang menghidupkannya, salib yang mengubahkannya. Sehingga dia tetap mempertahankan imannya dan dia berkata, dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Ku tak ingkar. Pada waktu dia selesai menyanyikan, mengungkapkan, karena ini baru di aransemen lagunya kemudian, tombak ditajamkan dan Bapak Notseng meninggal. Tetapi luar biasa pekerjaan Tuhan. Kepala suku dalam perjalanan waktu bergumul. Kenapa mereka mempertahankan imannya untuk sesuatu yang tidak masuk akal bagi saya. Tuhan melawatnya. Kepala suku menjadi percaya kepada Tuhan. Dan banyak penduduk di tempat itu menjadi percaya kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pemahaman kita tentang salib mengubahkan hidup kita. Tetapi ketika pemahaman kita salah, maka pemahaman itu membuat iman kita tergoncang. Inilah yang terjadi dengan jemaat di Galatia. Jemaat di Galatia dilayani oleh Rasul Paulus. Mereka sudah percaya kepada Tuhan. Tetapi kehadiran pengajar-pengajar sesat, di mana waktu itu di Galatia, yang sekarang adalah Turki. Bagaimana di sana para pengajar-pengajar sesat, guru-guru yang mereka kuat dengan budaya Yahudi, mereka menekankan kepada orang-orang percaya di sana yang pertama. Mereka berkata, jangan percaya dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus adalah palsu, bukan asli. Buktinya apa? Dia tidak ada pada waktu Tuhan Yesus ada. Dan yang kedua, pada waktu pemilihan di Yerusalem dia tidak ada. Tetapi Rasul Paulus boleh menjawab ini. Dia katakan di Galatia 1 ayat 1 dan 2. Dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa. Rasul Paulus boleh mengatakan, aku menjadi rasul bukan atas pilihan dan bukan atas kemauanku, tetapi Allah sendiri yang memanggil aku. Dan pertemuan itu terjadi di Damsik. Bagaimana dikatakan di Kisah Para Rasul 9, hati Paulus berkobar-kobar untuk berangkat. Tujuannya adalah untuk menangkap orang-orang Kristen dan menganiaya mereka dan membawa ke Yerusalem. Tetapi di perjalanan itu perjumpaan dengan Tuhan mengubahkan hidupnya. Hal yang kedua, para pengajar sesat itu berkata, iman kepada Tuhan Yesus tidak cukup. Harus dengan taat kepada hukum Taurat. Salah satunya kamu harus disunat. Tetapi Rasul Paulus menjawab dan menuliskan di dalam Galatia 2 ayat 16.
Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus mengingatkan mereka bahwa kamu diselamatkan bukan usahamu, bukan perbuatanmu. Dan itu jelas di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia artinya pemberian, artinya orang yang tidak layak boleh menerimanya. Memang kita tidak layak. Saya pun sebagai hamba Tuhan dari sudut kelayakan tidak layak. Karena saya adalah manusia berdosa. Tetapi dilanjutkan, oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Bukan usaha, bukan perbuatan kita, tetapi oleh belas kasihan Tuhan. Dan yang ketiga, Rasul Paulus menjawab pengajaran-pengajaran mereka, di mana mereka berkata, kamu taat pada hukum Taurat, artinya secara fisik kita kelihatan patuh, taat, agamawi, rajin ke gereja, rajin baca Alkitab, kata-katanya mengutip-ngutip Alkitab. Tetapi Rasul Paulus berkata, gaya hidup bukan karena hukum Taurat, tetapi hidup yang diubahkan. Artinya antara perkataan dengan perbuatan itu satu kesatuan. Jangan sampai perkataan kita begitu rohani, tetapi kehidupan kita begitu rohana. Itu yang diingatkan oleh Rasul Paulus. Sehingga Rasul Paulus berkata, pengajaran mereka sepertinya menakjubkan. Tetapi jemaat Galatia, hati-hatilah terhadap topeng yang terselubung. Sehingga tidak heran sampai masa kini pun ada lagu, buka dulu topengmu, biar kulihat wajahmu. Rasul Paulus mau mengingatkan, ada sesuatu yang terselubung. Sangat menyedihkan. Di ayat 12 yang kita baca ini, Rasul Paulus berkata, mereka bukan bermegah atas salib. Bahkan mereka tidak berani dan tidak mau teraniaya karena salib. Yang kedua, mereka menyuruh orang taat hukum Taurat hanya berkata, tapi mereka sendiri tidak pelaku. Yang ketiga, Rasul Paulus berkata, kemunafikan mereka. Bagaimana mereka menyuruh orang bersumat untuk selamat. Rasul Paulus tadi berkata, tidak. Kemegahan-kemegahan lahiriah yang tadi, apakah itu jabatan, apakah itu kepintaran kita, apakah itu usaha kita, apakah itu hal-hal lain karunia yang Tuhan beri, tidak bisa dibanggakan. Oleh karena itu Rasul Paulus berkata, hendaklah masing-masing kita bermegah dalam salib Kristus. Rasul Paulus dengan tegas berkata kepada jemaat di Galatia, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Kristus. Rasul Paulus berkata, kalau aku mau berbangga, kalau aku mau sombong, aku juga punya kelebihan. Di dalam Filipi 3 jelas dikatakan di sana, aku adalah orang yang tidak bercacat terhadap hukum Taurat. Aku adalah penganiaya jemaat, artinya pada waktu itu dia posisi yang luar biasa secara agamawi. Atas seizin dialah Stefanus baru dihukum rajam. Kalau kita juga lihat di sana secara intelektual, dia di bawah bimbingan Gamaliel, berarti orang yang cerdas, dosen terhebat di dunia, dan tentu dia juga pintar. Dan secara ekonomi, pada waktu itu tidak mudah bagi saya kuliah, tapi dia bisa secara ekonomi, dia pun hebat. Secara suku, ada orang yang membanggakan suku, seperti pengajar ini, dia pun adalah suku orang Yahudi, dan dia adalah warga negara Romawi. Tidak ada, semuanya bisa dibanggakan. Hal yang kedua, secara dia mengenal Tuhan, pelayanan dia juga luar biasa. Dan yang ketiga, dia mengalami supranatural. Bagaimana rohnya diangkat ke tingkat ketiga dari surga. 2 Korintus 12 ayat 2. Tetapi apa kata Rasul Paulus? Apa yang dulu menjadi kebanggaanku, sekarang kuanggap sampah. Karena apa? Pengenalan akan Kristus. Bagaimana dengan kita?
Apakah di dalam kemampuan, karunia, anugerah yang Tuhan beri kepada kita, kita pakai itu untuk kita kembalikan kepada kemuliaan Tuhan? Atau kita pakai kepercayaan itu, jabatan itu, kelebihan itu, menjadi menindas orang? Apa yang kita pakai itu? Atau itu menjadi batu sandungan? Biarlah hari ini lewat Rasul Paulus boleh mengingatkan kita. Mari, semua itu, kelebihan itu, engkau juga tidak akan puas selama-lamanya. Dari data yang banyak terjadi, orang-orang yang berkelebihanlah secara dunia yang banyak meninggal dunia. K-pop, para artis-artis Korea yang banyak penggemarnya. Pada akhirnya mereka pun mengalami kekosongan. Dan kekosongan itu memang hanya bisa ditemukan di dalam Kristus. Oleh karena itu di dalam perjamuan kudus yang hari ini kita lakukan, mengingatkan kita, salib itu menyelamatkan dan salib itu mengubahkan. Inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Mengapa kita bermegah dalam salib Kristus? Saya buat 2M. Karena salib itu menyelamatkan kita. Menyelamatkan kita dari cara pandang dunia, dari gaya hidup dunia kepada gaya hidup surgawi. Bahwa bagi orang-orang itu keagamaan, ketaatan untuk mendapatkan keselamatan. Padahal ketaatan itu adalah respon terima kasih kita kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Pada waktu itu mereka menekankan syariat, sunat, syariat, hukum Taurat. Tetapi di dalam Kristus, salib itu mengingatkan kita era anugerah, era belas kasihan, era pengampunan, era kasih. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus berkata, memang semua kita sedang berada dalam tahta pengadilan Tuhan. Semua kita. Dan ketika buku kehidupan itu dibukakan, semua kita adalah manusia berdosa. Dan semua kita harus mendapatkan hukuman yang tidak main-main, yaitu maut. Tetapi oleh anugerah Tuhan, kita boleh ditebus bukan dengan harga yang murah, tetapi sebuah harga yang sangat mahal, yaitu diri Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib menggantikan engkau dan aku. Engkau dan akulah yang harus disalibkan. Bagi orang pada waktu itu salib itu menjijikkan, memalukan, dan menjadi konsekuensi dianiaya. Tetapi Paulus tahu itu. Tetapi Paulus ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, bagi dia salib itu sebuah kemegahan. Karena salib itu memegahkan. Oleh karena itu seperti pujian yang tadi kita nyanyikan. Karena salibmu ku hidup. Semua kita mati secara rohani. Semua kita pengen keegoisan kita. Tetapi oleh salib Kristus kita boleh diselamatkan dari hal itu. Seorang tokoh berkata begini, keselamatan itu gratis, tetapi bukan murahan, karena dibayar dengan harga yang mahal. Kita sudah lama percaya Tuhan Yesus. Seberapa kita menghargai salib Kristus. Nyawa Allah sendiri pertaruhkan di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa kita. Yang hanya Tuhan minta adalah kepercayaan. Inilah yang dialami oleh para pemain film pada waktu itu. Jim yang menjadi peran Tuhan Yesus, dia berkata, kami dulu datang memainkan film ini adalah untuk mendapatkan uang. Tetapi di dalam kami melakukan peran kami, di dalam film The Passion of the Christ, hidup kami diselamatkan. Bahkan dia katakan teman saya yang berperan sebagai Yudas, yaitu Leonello, seorang ateis. Di dalam dia memainkan perannya, dia melihat semuanya. Dan memang di sana banyak keajaiban terjadi. Leonello boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Jim juga di dalam menyaksikan teman dia
salah satu prajurit yang menangkap Tuhan Yesus perannya di dalam Taman Getsemani, yang beragama tetangga kita, saudara kita, dia pun menyerahkan dirinya untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Jika mereka ini lewat peran tanpa diceritakan, mereka mengerti, mereka boleh diselamatkan. Diselamatkan tidak hanya nanti dari penghukuman, tetapi detik demi detik kehidupan kita Tuhan selamatkan. Karena Yohanes 17 ayat 3 berkata, dan inilah hidup kekal itu, kita mengenal Yesus Kristus. Sorga itu Bapak Ibu tidak hanya berbicara nanti. Sorga yang adalah damai sejahtera, yang adalah sukacita, yang tidak ada penderitaan. Bapak Ibu, hari ini saya mau mengingatkan di dalam perjamuan kudus ini. Sorga itu kita alami sekarang. Damai sukacita yang tidak ditentukan dengan keadaan kita. Keadaan kita membuat kita bisa terpuruk. Keadaan kita membuat kita menjadi kehilangan harapan. Keadaan membuat kita bisa menangis. Keadaan bisa membuat kita marah. Tapi ketika kita ingat kasih karunia Tuhan, membuat kita untuk takluk dan minta ampun di hadapan Tuhan. Hal yang kedua jemaat yang dikasihi Tuhan di dalam perjamuan kudus ini. Yang pertama kita boleh diingatkan. Kenapa kita bermegah? Karena salib itu menyelamatkan kita. Tidak hanya nanti tentang surga, tetapi surga di dalam setiap kehidupan kita. Hal yang kedua adalah bahwa keselamatan itu mengubahkan. Kalau kita bisa melihat di sini Rasul Paulus berkata, bukan masalah hukum Taurat, tetapi menjadi ciptaan yang baru. Apa itu artinya ciptaan yang baru? 2 Korintus 15 dikatakan, tetapi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya ada perubahan hidup. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus di dalamku. Artinya hidup kita berubah walaupun proses. Tidak langsung seperti ini. Apakah hidup kita saat ini hidup yang stagnan? Orang-orang di sekitar kita, keluarga kita boleh berkata tidak ada perubahan. Atau keluarga kita, teman-teman kita, rekan pelayanan kita, rekan pekerjaan kita walaupun sedikit, mereka berkata orang ini mengalami perubahan. Apa situasi yang saat ini kita alami? Saya mengutip sebuah kesaksian dari seorang preman yang dia dipenjara, yang dia menjadi buronan, tapi hidupnya diubahkan ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mari kita saksikan. Tidak sedikit orang yang meragukan. Tidak sedikit orang yang meragukan pertobatan preman seperti saya. Tetapi kalau Tuhan sudah berkehendak, kalau Tuhan sudah bekerja, siapa yang dapat mengelak? Nama saya Michael Ponelo, saya asal dari Manado. Dari masa kecil saya mengalami hal-hal yang sangat buruk, di mana papa dan mama saya berpisah. Papa menikah dan menikah lagi, mama juga nggak mau kalah. Mama saya juga adalah seorang pemabuk. Mama saya sebagai pekerja malam menjadi kurir bandar narkoba. Lalu dia menikah dan menikah lagi dengan tujuan dia mau menolong kami, anak-anaknya. Tetapi yang dilakukan oleh mama justru membuat hati kami terluka. Karena merasa terhina, merasa dipermalukan. Saya itu sangat marah sekali ketika saya ingat waktu saya sekolah. Lalu teman-teman saya katakan dia punya mama adalah. Oh, itu saya berantem sampai berdarah-berdarah karena saya nggak terima. Bagi saya dan kakak saya, mama sudah membuat kami malu. Ya, kalau papa kita sudah nggak bahas karena bagi kami papa sudah seperti nggak ada gitu. Pergaulan saya menjadi pergaulan yang buruk. Saya hidup di dunia preman. Dari remaja kami sudah berjuang sendiri. Kakak saya udah putus kuliah, saya udah putus sekolah, lalu udah mulai mencari nafkah. Saya sudah menjadi perokok,
Saya sudah menjadi peminum, bahkan saya juga sudah mengkonsumsi narkoba-narkoba jenis lain di usia di mana saya masih SMP. Dari SMP sudah rusak berat. Dari Manado saya ke Jakarta, di Jakarta masuk ke dunia malam, ya kan? Lalu jadi bandar narkoba, mulai juga mendapatkan uang. Nah, kejahatan yang kami lakukan terus bertambah. Wah, sempat pernah mau mencari Tuhan. Saya pernah datang di gereja, tapi saya ditolak. Ketika saya masuk di gereja itu, setelah ibadah malah saya diusir. Pendeta mengatakan, kamu datang di gereja bikin takut jemaat yang saya layani. Saya keluar dari gereja itu, saya lebih hancur lagi kehidupannya. Dalam pikiran saya begini, ya mungkin saya sudah ditakdirkan seperti ini. Ya mungkin saya akan mati dengan narkoba, mungkin saya akan menjadi orang yang jahat. Ya udah, mungkin ini udah jalan hidup saya. Saya jadi agen penyedia penari striptis, saya hidup di dunia mafia. Saya masih begitu muda, tetapi saya sudah berteman dengan mafia besar di kota Jakarta. Ya bersama dengan kakak saya juga. Mazmur 139, ayat yang ke-13-14. Bahwa Tuhan menjadikan hidupku, menciptakan hidupku dahsyat dan ajaib. Berarti saya boleh ada di dunia ini bukan hanya karena papa dan mama saya. Jadi bukan alasan hidup saya hancur karena kesalahan papa dan mama. Mau papa mama saya bercerai, bukan alasan untuk saya hancur. Saya ngerti di situ. Lalu saya belajar firman Tuhan. Ketika saya mengerti siapa Yesus itu. Yesus adalah juru selamat. Yesus memberikan pengampunan. Yesus memberikan keselamatan. Dia mengubahkan hidup yang gelap menjadi terang. Hidup yang lama menjadi baru. Saya alami pertobatan yang sungguh-sungguh. Dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita punya pergumulan, setiap kita punya black spot, kita punya kelemahan. Tetapi kita mau belajar dari Rasul Paulus pun, seorang penganiaya, seorang pembunuh, menjadi orang yang membawa orang kepada Tuhan. Dulunya dia membawa orang supaya menyangkal Kristus. Tetapi setelah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya diubahkan dan dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Seumur hidupnya dia boleh pakai untuk melayani Tuhan. Sekalipun dia harus keluar masuk penjara, tapi imannya tetap setia kepada Tuhan. Jika kita dengar kesaksian tadi dari Bapak ini, dia memang dari latar belakang keluarga yang broken home. Keluarga yang begitu menyedihkan. Dan bagi dia menjadi besar menjadi orang yang tidak ada harapan. Tetapi perjumpaan dia dengan Tuhan mengubahkan hidupnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah hari ini di dalam kita juga perjamuan kudus ini. Imani kuasa Tuhan itu tetap bekerja dulu sampai sekarang. Dia sanggup untuk boleh menyelamatkan kita dari pola pikir kita yang lama. Dia sanggup mengubahkan hidup kita sehingga kita menjadi orang semakin hari semakin menyerupai Kristus. Semakin hari hidupnya hidup yang menyampaikan salib Kristus. Sehingga di dalam kehidupan walaupun ada jatuh bangun kita, tapi orang boleh melihat ada perubahan walau sedikit demi sedikit. Biarlah hari ini kita boleh kembali diingatkan. Di mana sekarang hati kita? Hati yang bermegah di dalam salib Kristus atau hati yang sudah menjauh? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah hari ini kita boleh kembali datang. Khususnya juga di dalam pandemi ini. Tadi film awal sudah mengingatkan kita. Di masa COVID ini kita nggak tahu jelas apakah selamanya akan aman. Bisa saja sekarang sudah lebih tenang, memang naik sampai nanti pertengahan, tapi kita ke depan gak ada yang tahu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang ada di rumah, saya mengajak kita, kembalilah datang. Kalau Tuhan memberi engkau kesehatan, Tuhan yang sudah menyelamatkanmu, Tuhan yang sudah berkorban untukmu. Apakah kenyamananmu lebih enak di rumah? Kamu bandingkan itu dengan kamu hadir ke rumah Tuhan. Tadi lewat kesaksian jemaat boleh bersaksi. Saya minggu lalu rekaman karena penugasan dari gereja di radio Pelita Kasih. Yang merekam itu berkata, Bu, saya juga rindu ke gereja.
Walaupun keluarga saya berkata jangan karena usianya sudah dewasa, dia katakan, aku boleh lebih lagi mengalami Tuhan di ibadah, di kebaktian. Biar jemaat yang dikasihi Tuhan, terima kasih untuk jemaat yang di ruang kebaktian ini, yang ada di rumah, bisa saja karena sakit, karena memang usia tidak memungkinkan engkau, puji Tuhan ada online. Tapi kalau engkau Tuhan beri kesehatan, Tuhan mampukan untuk bisa melangkah. Ingatlah, salibnya, seberapa engkau merindukan salib Kristus itu di dalam hidupmu. Sebesar itulah engkau akan mengorbankan apapun untuk boleh bermegah di dalamnya. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba terbatas untuk menyampaikan firman-Mu. Tapi hamba memohon dengan belas kasihan-Mu. Tuhan yang melawat satu persatu umat-Mu yang ada di ruang kebaktian ini. Maupun yang saat ini online. Tuhan, terima kasih Engkau menyelamatkan kami. Kami seharusnya tidak pantas untuk dikasihi, bahkan menerima anugerah itu. Tapi terima kasih, Kau mau berkorban untuk kami, mengingatkan kami betapa besar kasih-Mu. Biarlah di dalam hidup ini, salib itu memang membutuhkan pengorbanan. Tapi hari ini kami mau belajar, apapun yang kami lakukan tidak sebanding dengan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Oleh karena itu hamba berdoa, gelisahkan hati kami ketika kami tidak lagi bermegah di dalam salib itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang firman Tuhan. Bersama-sama dengan penuh sukacita dan kerelaan, kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Dengan mengingat firman Tuhan di dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-12 dan 13. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Walau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Bapak Ibu Saudara, seperti biasa kita akan memberikan persembahan dengan beberapa cara. Yang pertama dengan transfer bank, yang kedua dengan melakukan scan QR code. Kalau Bapak Ibu Saudara yang hadir di tempat ini bisa scan di seputaran tempat duduk Bapak Ibu. Dan kalau ada yang mengalami kendala untuk melakukan persembahan secara transfer ataupun QR code, baik yang secara online, Bapak Ibu bisa membawanya
menaruhnya di dalam amplop dan membawa ke gereja. Tetapi kalau Bapak Ibu ada di tempat ini, tetapi mempunyai kendala di dalam melakukan transfer ataupun scan QR code untuk memberikan persembahan, Bapak Ibu bisa memasukkannya ke dalam amplop dan nanti tersedia kotak persembahan di depan untuk dapat Bapak Ibu memberikan persembahan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Untuk itu mari kita menaikkan pujian bagi Yesus kuserahkan. Persembahan kami ya Tuhan, sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan, semua yang kami punya adalah titipan dari Tuhan dan kami belajar mempergunakannya dan mengembalikannya kepada Tuhan. Kami berdoa untuk Gereja Kristus Ketapang dalam semua kegiatannya yang tentu membutuhkan dana, di dalam juga mensupport pelayanan-pelayanan misi. Kami berdoa dan kami percaya Tuhan yang terus-menerus mencukupi gerejamu dan memakai gerejamu untuk boleh menjadi berkat. Dan kami bersyukur untuk jemaat yang sudah memberi persembahan, kiranya tangan kasih Tuhan yang terus memberkati, baik yang memberi atau yang belum, Tuhan juga yang boleh menolong di dalam kehidupan sehari-hari. Kami mempercayai bahwa Allah kami akan mencukupi segala kebutuhan kami menurut kasih karunia Tuhan. Saat ini kami juga bersatu hati untuk bangsa kami Indonesia. Terima kasih untuk Tuhan boleh menolong negeri ini. Terima kasih Tuhan boleh bekerja bagi pemimpin-pemimpin negara kami. Terima kasih untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para anggota parlemen, juga untuk TNI, Polri, baik para pemerintahan sampai ke tingkat RT RW. Kami membawa mereka ke dalam tangan Tuhan. Anugerahkan mereka hati yang baru, sehingga mereka punya hati berbelas kasihan, melihat bahwa ini adalah sebuah kesempatan berkarya bagi bangsa dan mewariskan kepemimpinan yang mencintai bangsa. Kami berdoa Tuhan, lakukan keajaiban bagi mereka. Ketika mereka taat, maka Allah sumber hikmat akan memberikan hikmat dan terobosan-terobosan, melakukan kemajuan-kemajuan jauh dari apa yang mereka pikirkan, rencanakan, agendakan oleh kuasa Tuhan. Maka akan banyak perubahan terjadi di negeri Indonesia, bahkan di setiap pelosok demi pelosok. Kami juga bersyukur untuk Bapak Presiden Jokowi, boleh Tuhan pimpin di dalam perkunjungan untuk ke Rusia maupun ke negara lain. Kami berdoa supaya percakapan-percakapan ketika kami melihat betapa Engkau Allah yang baik, yang memberikan kuasa dan karismat yang daripada Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan boleh menolong agar permusuhan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina oleh kuasa Tuhan boleh didamaikan. Kami berdoa ya Tuhan, anugerah-Mu bersama bangsa. Dan kami berdoa juga untuk gereja-gereja Tuhan. Bangkitkan kami akan panggilan kami. Bahwa salib itu adalah sebuah kemegahan. Dan kami pun menghidupinya dan kami pun membagikannya. Biarlah kami boleh terus dibentuk oleh Tuhan sehingga hidup kami semakin hari semakin diubahkan dan kami boleh dipakai Tuhan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Berdoa juga untuk gerejamu, Gereja Kristus Ketapang, baik pusat maupun pos-pos, baik dari sekolah minggu, remaja, pemuda,
bagian-bagian lain yang sudah mulai kebaktian dengan onsite. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kau terus yang menolong, Kau terus yang memberkati. Untuk kami para jemaat, Tuhan ampuni kami jika di dalam kenyamanan kami sulit melangkahkan kaki. Tapi kami hari ini mau mengambil komitmen. Kalau Tuhan kasih kami kesempatan untuk bisa melangkah, kami akan melangkahkan kaki kami ke rumah Tuhan. Menikmati pelataran Tuhan, kehadiran Tuhan di bait-Mu. Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu. Kami tidak tahu saat ini apa yang pergumulan mereka. Mungkin mereka menangis dan bergumul di dalam relasi keluarga, di dalam ekonomi, di dalam usaha, di dalam kesehatan. Kami berdoa yang ada di ruangan ini maupun di rumah masing-masing. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih karunia-Mu menguatkan mereka, memberikan damai sejahtera dan pengharapan. Bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Tuhan. Terima kasih, berkati gereja-Mu, berkati jemaat-Mu. Terima kasih Bapak, inilah doa yang kami naikkan dan kami percaya Allah akan menjawab tepat pada waktunya dan caranya Tuhan. Dan kami mengimani itu seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita pulang dan kembali kepada kegiatan kita sehari-hari dengan sukacita dan damai sejahtera. Marilah kita mengarahkan hati kita senantiasa kepada Tuhan dan berusaha untuk makin sungguh-sungguh mengenalnya dan siap menjadi saksi-saksinya yang setia. Dan bermegahlah di dalam Dia dan bersyukurlah sebab Yesus senantiasa bersama-sama dengan kita dan memimpin setiap langkah kita. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri.
yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Selalulah pertanyakan, aku mau bermegah di dalam salib Kristus. Maka Allah sumber berkat akan memberkatimu dengan caranya yang ajaib. Dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang percaya boleh berkata, amin. Mengambil waktu teduh, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati dan sampai bertemu dalam minggu yang akan datang.